Pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Koiso mengucapkan janji akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia di depan parlemen. Tujuan pemberian janji kemerdekaan ini adalah agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Bukti keseriusan janji kemerdekaan oleh Jepang ini diwujudkan dengan pembentukan Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diganti dengan nama PPKI pada tahun 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia agar terbebas dari penjajahan. Terima kasih Jenderal Koiso. Rakyat Indonesia pun percaya kepada janji Jepang yang akan memberi kemerdekaan pada rakyat Indonesia. Setelah 1 tahun Jepang berada di Indonesia, pada Perang Dunia Kedua Jepang mengalami kekalahan. Seluruh pasukannya terpaksa ditarik dari Indonesia. Meskipun Jepang telah menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 dan tidak lagi sebagai penguasa Indonesia, tetapi sekutu belum datang untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kekosongan kekuasaan di Indonesia menimbulkan keinginan dari para pemuda untuk memproklamikan kemerdekaan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Rumahku begitu sederhana. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah kemerdekaan lebih baik dilaksanakan tanpa harus melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi kita masih dalam vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Sultan Assalamualaikum. untuk Waalaikumsalam, silahkan masuk. Jepang. Duduklah. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah Ada apa? berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Baiklah, kami permisi dulu. Mari, Bung. Saudara-saudara,
Sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita dari Corona dan kita desak agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Culik! Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa, menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Ji Kaisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jikisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana kalau disusup? Kalian setuju? Setuju! 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah, Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Iya, tapi istri dan anak saya harus ikut. Baik. Saudara-saudara, bagaimanakah naskah proklamasi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan rakyat Indonesia. baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapakah yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Kan kita melaksanakan proklamasi. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran disebutkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam melakukan sholat sehari semalam sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Beberapa kita akan melaksanakannya. Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta, demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka.